Ngabah, dimasukkannya ke Dayak, maka anak itu menjadi anak yang solehah, melahirkan generasi yang baik-baik. Generasi yang baik inilah yang akan memerdekakan Palestina dari Israel. Amin. Mana ada yang mau memerdekakan Palestina? Belum kelihatan. Gimana anak mau memerdekakan Palestina dari Israel? Larinya aja pun pontang-panting. Dia mau menyerang tentara Israel itu haruslah badannya sehat, jiwanya kuat, makannya Banyak. Tadi saya jumpa dokter. Apa kata Pak Dokter? Semakin pendek ikat pinggangmu, semakin panjang umurmu. Ya. Semakin pendek ikat pinggangmu, semakin panjang umurmu. Kalau dibalik, semakin panjang tali pinggangmu, yang gemuk-gemuk jangan tersinggung. Saya cuma mau membahagiakan hati yang kurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak perempuan harus kita jaga. Kalian laki-laki jangan menyepelekan perempuan. Perempuan adalah adik kalian, perempuan adalah kakak kalian, perempuan adalah ibu kalian, perempuan adalah nenek kalian. Perempuan adalah anak gadis kalian. Bagaimana kalau anak gadis kalian diganggu? Marah apa tak marah? Jangan ejek perempuan. Yang pakai cadar jangan diejek. Ini banyak laki-laki ngejek pakai cadar. Ini jangan. Kenapa kalau perempuan pakai cadar kau ejek, tapi kalau perempuan pakai rok pendek kau diam? Kenapa kalau perempuan pakai cadar kau olok-olok? Ada perempuan yang tidak menutup kepala kau diam, berarti otakmu bekudis. Yang sudah pakai jilbab jangan ejek yang bercadar, yang bercadar jangan ejek yang berjilbab. Kalau yang bercadar mengejek yang berjilbab, yang berjilbab mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak pakai baju. Betul? Ngapain ente pakai cadar? Ngapain pakai cadar? Hai yang bercadar, jangan marah, jawab saja dengan lembut. Kami bercadar bukan menjaga pipi kami. Kami bercadar bukan menjaga hidung kami. Kami bercadar bukan menjaga bibir kami. Lalu kau bercadar untuk apa? Kami bercadar untuk menjaga supaya matamu, lakimu yang gatal itu tidak melompat. Kira-kira bercadar itu baik apa tak baik? Baik. Ada anak gadis seandainya dia tidak bercadar, dia berjalan di tepi jalan mau labo, maka banyaklah yang naik sepeda motor masuk parit gara-gara ini. Tapi karena dia bercadar menutup wajah, akhirnya selamat dari fitnah. Oleh sebab itu cadar ajaran Islam. Tapi di Aceh ini tidak ada perempuan yang tak pakai jilbab. Ada perempuan Aceh tak pakai jilbab? Tak ada. Inilah hebatnya perempuan Aceh. Cut Nyak-Din pakai jilbab? Pakai. Yang satu mengatakan pakai, yang satu mengatakan tidak. Waktu SD di dinding sekolah saya ada gambar Cut Nyak-Din tidak pakai jilbab. Itu bohong. Ternyata sekarang baru ditunjukkan gambar Cut Nyak-Din yang asli, jilbabnya panjang. Ada gambarnya ketika diasingkan di Jawa Barat, karena dia tidak dibenarkan hidup di Aceh. Kalau dia ada di Aceh, maka orang Aceh semangat berperang, berteriak Cut Nyak-Din, serang Belanda, takbir. Habis Belanda itu pulang, tinggal telong Belanda sama durian Belanda. Maka Belanda takut dengan Cut Nyak-Din. Cut Nyak-Din ini perempuan berbahaya, kalau sampai dia ada akan terjadi pergolakan. Buang dia, dibuang ke Jawa Barat. Ternyata fotonya masih ada disimpan, jilbabnya panjang. Lalu siapa yang membuat Cut Nyak-Din tidak berjilbab itu? PKI.
Ada yang bermain seolah-olah Cut Nyahdin tidak pakai jilbab. Laknat Tuhan untuk kalian yang sudah memfitnah Cut Nyahdin. Nyahdin perempuan yang istiqomah, perempuan yang menjaga kehormatan. Sekarang ada orang berkata, apa itu perempuan? Kasur, sumur, dapur, ada satu lagi, kubur. Ternyata itu bukan perempuan Aceh. Perempuan Aceh bukan di situ kehormatannya. Perempuan Aceh pakai jilbab, pakai cadar, mendidik anak. Jangan macam-macam perempuan Aceh. Senjatanya bukan pedang yang panjang, tapi rencong. Kira-kira mana yang lebih berani? Orang pakai pedang atau pakai rencong? Kalau pedang panjang, musuhnya jauh. Itu musuhnya. Tapi kalau rencong, membunuh dari jarak dekat. Jangan macam-macam dengan perempuan Aceh. Macam-macam kubunuh kau dari jarak dekat. Tapi yang dibunuhnya itu bulan. Ada membunuh suaminya? Mana ada. Kalau suaminya buah hati belanjir. Abang jangan pergi jauh-jauh ya, setengah napasku pergi. Apa kata suaminya? So sweet my honey. Baru 10 menit. 40 menit lagi. 20 menit istiqomah. 20 menit menghormati perempuan. Jangan sepelekan perempuan. Dulu kalau punya anak perempuan, idza busyira ahadum bil unsa, kalau diberi kabar anakmu lahir perempuan, bro, anak ente lahir apa? Anak kau lahir, iya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Wajahnya menghitam muswaddau wa huwa kazim. Malu punya anak perempuan. Gali tanah, kubur hidup-hidup. Iya, mampus. Sekarang punya anak perempuan bangga. Anak bapak berapa? 4. Berapa anaknya pak? 4. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya senang punya anak perempuan. Kenapa? Maharnya 100 juta. Kalau mahar melambung, maka zina murah. Karena laki-laki tidak bisa meminang perempuan. Datanglah laki-laki, Pak, saya mau nikah sama anak bapak. Berapa yang kau bawa? Bismillah pak, makan kau bismillah. Berapa maharnya pak? 100 juta. Apa? Mati. Inilah anak muda yang rohnya gentayangan. Karena penasaran tak jadi nikah. Dasar hantu. Anak-anak muda tenang. Saya berusaha untuk menurunkan harga mahar. Perempuan yang paling baik, aqalluha mahran, perempuan yang maharnya paling murah. Berapa mahar paling murah mau tahu? Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta kali 35 juta, 700 juta. Besok anak muda mau labuh datang menghadap ke Tengku Fadil Rahmi. Tolong Ustaz Somad jangan bawa lagi. Rusak harga mahal. Semua anak muda mau labuh turun ke jalan bawa baleho. Turunkan harga mahal. Turunkan harga mahal. Turunkan harga mahal. Abdul Somad turun ke airport. Sultan Iskandar muda, anak muda unjuk rasa. Abdul Somad jangan masuk Aceh, merusak harga mahal. Nikahkanlah anakmu kepada laki-laki yang soleh-soleh dari daya Serambi Aceh. Istiqomah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ngapain datang kemari? Mau minang anak bapak. Pergi pulang sana. Dari mana kamu mau berani-berani minang anak saya?
dari pesantren Serambi Aceh Istiqomatuddin. Come on. Masuk. Ini yang dipesankan Ustaz Somad kemarin. Aku sebetulnya tak mau melihatmu. Bentukmu pun macam kucing kurang. Tapi karena pesan Ustaz Somad dan gua ngepans banget sama dia, maka kau terima jadi menantumu. Berapa maharnya Pak Haji? Jangan kau tanya mahar. Urusan pernikahanmu tuh kau lihat tuh kebun kelapa di belakang itu. Punya siapa Pak? Ya punya tetangga saya lah. Masalah urusan nikah tak usah kau pikirkan. Besok kau datang bawa keluargamu ke sini, akan kunikahkan kau dengan anak gadismu. Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Besok malam dia buka pintu kamar. Apa kata si mempelai laki-laki? Disambut dengan suara perempuan dari dalam. Masya Allah indahnya. Yang senyum anak kecil macam paham gitu. Siapa yang tak senang anak-anak ustadz yang muda yang ganteng ini yang akan menjadi bupati gubernur Nangro Aceh. Amin, amin. Takbir. Jangan kau lihat laki-laki itu dari mobilnya. Boleh jadi belum lu. Dari mana kalian tahu mobil itu belum lunas? Dari suara klaksonnya. Kredit. Nanti ibu begitu datang laki-laki langsung buka gorden. Wah inilah dia yang kita tunggu-tunggu calon menantu. Jangan buru-buru. Enggak, ini dia. Ini yang kulihat dalam Istiqoroh kita di malam. Memang Toyota Alphard. Kata suaminya jangan buru-buru. Nanti kalau kita terburu-buru Alphard berubah jadi Al-Fatihah. Tidak Pak, ini dia. Akhirnya dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar genggam emas permata karena kau ganteng kaya bawa mobil mahal tunai. Seminggu setelah menikah anak pulang berurai air mata. Ayah, kenapa? 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 Mobilnya rental. Kalau kau sayang dengan anak gadismu, kau sayang dengan anak perempuanmu, carikanlah menantu yang soleh. Soleh bukan somat. Di mana menantu yang soleh itu? Mereka tidak jauh-jauh dari sini. Mereka adalah anak-anak daya Istiqomah. Bukan bohong, bukan jualan, bukan obat, bukan hoax. Gimana ceritanya? Datang perempuan berurai air mata, aku menyesal nikah dengan dia Pak Ustaz. Dulu kusangka kalau nikah dengan dia bahagia, karena dia PNS, duitnya banyak, mobilnya mewah. Tapi ternyata setelah menikah gue menderita, rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Karena laki tidak soleh. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup. Ibu-ibu kalau suaminya tak sholat, besok pagi masak sarapan nyanyikan lagi. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun. Kalau dekat senyum.
tak jauh banget. Agak jauh apa gua. Kalian boleh tertawa sekarang, kalian boleh tersenyum sekarang, tapi sampai masanya kalau kalian salah memilih suami, hanya melihat casingnya saja, kalian akan menderita seumur hidup. Hidup hanya sekali, buatlah hidup yang berarti anak-anakku sekalian. Siap? Siap! Siap kalian menerima anak-anak pesantren Istiqomatuddin? Beruntung kalian. Udah turun mereka. Mereka sedang menyiapkan mahar. Kalian anak-anak Istiqomatuddin harus membuatkan piagam penghargaan terima kasih untuk saya yang sudah berhasil menurunkan harga mahar ini. Saya sudah kasih jalan untuk kalian. Pulang dari sini, kalian sudah terima semua udah. Ingat janji kalian ucapkan tadi di depan masjid. Betapa indahnya akad di waktu siang, malamnya datanglah anak-anak Dayah Istiqomatuddin mengambil air, memercikkan ke wajah kalian. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru pengantin baru dia percikan. Wake up my darling, wake up my honey, ayo tahajud sayang. Kalau yang dulu mau bangunkannya pakai air gini. Kalau yang generasi milenial pakai pistol air tembak. Bangun sayang, bangun. Itu pun bukan pakai air putih, pakai jus mangga. Tapi udah ambil foto. Ambil foto yang saya sedang jangan pas saya sedang menganggap. Masya Allah, tabarakallah. Senang saya petang ini, tak tahu entah kenapa senang. Entah karena nengok mangga sedang berbuah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 20 menit. Habis 20 menit. Di sini ku sampaikan istiqomah. Di sini ku sampaikan tentang muliakan perempuan. Ini apa yang betul? Yang kabilah Tengku Cik di Tiro Pidi Raya Ispira. Di sini yang cocok adalah laki-laki semua, tak ada perempuan. Pejuang laki-laki yang siap menolong agama Allah. Takbir! Takbir!